Oke Mbak, jadi menghadapi pandemik ini kita juga menyesuaikan gitu ya. Jadi proses PBJ sebenarnya memang sangat sulit untuk menghadapi ini karena ada beberapa hal yang umpamanya pembuktian, klarifikasi dan lain-lain. Tapi kita sudah mengantisipasi itu, kita sudah mencoba menyesuaikan itu, kita mengikutkan lah di dalam Inmen Instruksi Menteri yang terkait bagaimana pelaksanaan jasa konstruksi di masa pandemik, kalau nggak salah Inmen nomor 2. Nah, di sana kita ada satu bagian yang tentang bagaimana proses pengadaan barang dan jasa dalam masa pandemik ini. Jadi itu merupakan bagian dari Inmen kita, Inmen nomor 2 itu ada yang terkait bagaimana kita memasukkan protokol kesehatan di dalam proses PBJ kita gitu ya. Jadi contohnya umpamanya di sana kita juga mengatur bagaimana proses-proses itu sebagian kita lakukan secara online gitu ya. Dan kalaupun terpaksa kita memang harus lakukan offline, kita juga ini kan kepada pokja-pokja kita di masing-masing balai agar dilaksanakan offline dengan sepenuhnya atau seketat-ketatnya menjalankan protokol kesehatan gitu. Jadi contohnya umpamanya lah kita harus punya ruangan khusus kalau memang ada penyedia jasa yang ingin menyampaikan jaminan atau apa gitu. Tapi praktis sebenarnya sebagian besar sudah kita kelola secara online. Jadi menyampaikan jaminan atau menyampaikan dokumen penawaran dan lain-lain itu sekarang sudah kita lakukan secara online, Mbak. Seluruhnya, hampir seluruhnya sudah kita laksanakan online. Yaitu tadi, kalaupun terpaksa harus ada yang offline, maka itu harus mengikuti protokol kesehatan seketat-ketatnya. Gitu, jadi harus ada ruang khusus, terpisah, dibatasi dengan kaca dan lain-lain. Apa sih Pak perbedaan yang sangat nyata, yang sangat terlihat atau menjadi tantangan terbesar dalam penyelenggaraan dari sebelum ada pandemi dengan adanya pandemi Pak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi? Ya itu tadi Mbak, jadi umpamanya kalau sebelum pandemi kan kita mau klarifikasi, kita mau umpamanya melakukan pembuktian atau apa, itu kan bisa tetap muka ya Pak? Iya, penyedia jasanya bisa dipanggil. Nih kamu menawar begini-begini bener apa enggak? Mana buktinya? Ini buktinya. Nah, dalam keadaan pandemi kan kita tidak bisa begitu karena memang tidak boleh. Jadi ya kita cari akal gimana nih untuk meyakinkan kita sebagai pengguna jasa ingin membuktikan kualifikasinya penyedia jasa itu harus dicari akalnya Mbak. Pokoknya ya, tapi proses terlaksana sesuai dengan tadi prinsip-prinsip pengadaan tadi. Nah Pak Sukito Saskia ingin mengutip pesan dari Bapak Menteri PUPR dalam rapat kerja Kementerian PUPR hari Senin Pak tanggal 22 Juni 2020. Beliau mengatakan bahwa Kementerian PUPR harus bisa berkontribusi untuk percepatan ekonomi dengan mempercepat pelaksanaan lelang. Betul. Nah bagaimana sih Pak Bapak menanggapi pernyataan tersebut dari Pak Menteri? Iya, jadi sebenarnya ini Pak Menteri itu sebenarnya sejak beliau jadi menteri tahun 2015 itu sudah mencanangkan lelang dini, Mbak. Jadi lelang dini itu sekarang relatif menjadi ikon daripada Kementerian PUPR, gitu kan. Saya kira kementerian lain belum ini, bahkan relatif banyak yang ingin belajar ke kita terkait dengan lelang dini, gitu ya. Nah, lelang dini itu adalah umpamanya kita mulai melelangkan itu tahun sebelumnya, sebelum DIPA berjalan. Jadi contohnya umpamanya untuk 2021 kita sudah, atau kemarin lah tahun 2020 kita sudah melelangkan di bulan Oktober 2019. Jadi sebagian targetnya Pak Menteri waktu itu 30% dari anggaran 2020 itu sudah terlelangkan di 2019. Jadi pada saat Januari 2020 kita itu 30% diharapkan sudah bisa selesai lelangnya, selesai tendernya sehingga bisa ditandatangani kontraknya gitu ya. Dan ini kan
terus kita lakukan. Setelah itu juga kita terus berlanjut menjadi pola kerja kita untuk bagaimana melakukan percepatan. Walaupun kita masih menyadari juga bahwa kita masih tetap harus memikirkan, gitu ya, bagaimana menyederhanakan proses tender ini atau tender ataupun seleksi ini agar bisa lebih prinsipnya masih bisa terpenuhi, tapi dari sisi waktu tidak bertele-tele. Dari sisi waktu bisa jauh lebih sederhana dan lebih simpel serta lebih cepat, Mbak. Karena ini kita yang ingin kita coba diskusikan dengan senior-senior, karena Pak Menteri juga sudah menugaskan senior-senior PUPR yang jadi Widya Iswara untuk menjadi pendamping di direktorat saya. Jadi termasuk bekas Pak Sekjen, Pak Taufik, bekas Pak Dirjen Bina Marga, Pak Ari, terus Pak Imam, bekas Dirjen SDA, itu juga sudah diperbantukan ke kita untuk ikut membimbing kita lah, membimbing direktorat pengadaan ini, Mbak. Luar biasa. Jadi di direktorat Bapak yang baru ini, tapi SDM-nya tuh luar biasa ya Pak, bukan benar-benar ingin menciptakan direktorat pengadaan barang dan jasa dan menghasilkan pengadaan barang dan jasa yang berkualitas ya Pak ya. Mungkin ada yang lupa sedikit gitu ya, bahwa Pak Menteri itu begitu concernnya kepada kita. Sampai dimanapun beliau berada, di provinsi manapun beliau berada, beliau yang dipanggil pertama kali adalah Balai BP2JK. Dan beliau di mana-mana, di acara apapun selalu mengatakan bahwa kita, jajaran pengadaan barang dan jasa kita, adalah wajah dari Kementerian PUPR gitu ya. Jadi ini harus benar-benar dilaksanakan sebaik-baiknya, karena ini amanat besar ya Pak. Mencerminkan betul Kementerian PUPR. Baik, luar biasa. Tentunya juga ini merupakan turunan dari amanat Presiden juga ya Pak ya, untuk lelang ini juga. Pak, kemudian apa sih Pak manfaat dari percepatan lelang di tengah pandemi yang saat ini sedang kita rasakan bersama untuk masyarakat khususnya Pak? Iya, jadi saya kira ini semua tidak lepas dari arahan Pak Presiden kita kan. Bagaimana kita mendistribusikan uang ke rakyat gitu kan. Salah satu alat untuk mendistribusikan uang itu kan pekerjaan konstruksi salah satunya kan. Karena mungkin satu-satunya ini yang multiplier efeknya sangat tinggi adalah pekerjaan konstruksi. Itu multiplier efeknya memang luar biasa. Makanya kita sangat didorong untuk segera membelanjakan anggaran-anggaran konstruksi ini agar segera turun, sehingga rakyat tidak jadi rakyat itu ada penghasilan kan kalau dari kita. Makanya kita selain paket-paket konstruksi juga didorong lebih cepat. Pak Menteri juga menciptakan umpamanya program-program padat karya. Itu kan cukup besar. Kita didorong juga padat karya yang diinikan ke rakyat-rakyat kecil gitu ya. Jadi pastinya kalau kita percepatan tender kita itu sejalan dengan arahan Pak Presiden gitu ya. Untuk agar bagaimana kita semaksimal mungkin bisa mendorong masyarakat kita agar punya penghasilan. Itu Mbak. Baik, luar biasa. Ya, saya juga ingin menginformasikan nih Pak untuk pemirsa Ruang Bincang. Tadi Pak Direktur Pak Sumito menyampaikan bahwa dengan ada konstruksi bisa mempercepat program-program salah satu dengan padat karya. Saya ingin menginformasikan juga Pak untuk pemirsa di rumah bahwa Kementerian PUPR, pemerintah melalui Kementerian PUPR terus berupaya untuk memperbaiki ekonomi nasional dengan program padat karya tunai mungkin ya Pak di berbagai bidang seperti Bina Marga, Cipta Karya, SDA. Bahkan sekarang ada program baru Mbak. Apa tuh Pak? Yaitu pembelian produk rakyat. Arahan Presiden dan ditindaklanjuti oleh Pak Menteri, yaitu tadi namanya program pembelian produk rakyat.